Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Ibu di sini. Nah, apakah kalian sudah membaca buku kalian? Jadi pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang jaringan epitel dan jaringan otot. Nah, pada pembelajaran kita hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai jaringan kartilago atau jaringan ikat. Untuk menambah wawasan pengetahuan kalian mengenai jaringan kartilago atau jaringan ikat, yuk simak video berikut ini. Apa itu jaringan ikat? Jaringan ikat adalah jaringan yang dibentuk oleh sel-sel lapis atau mesenkim yang berasal dari mesoderm. Jaringan ikat memiliki fungsi diantaranya mengikat sel-sel yang menyusun jaringan, membungkus jaringan dalam organ, memberikan sokongan tubuh, mengedarkan oksigen, karbon dioksida, dan sari-sari makanan, dan membunuh bibit-bibit penyakit dan sebagai cadangan makanan. Jaringan ikat sendiri memiliki dua komponen dasar. Yang pertama adalah matriks, dan yang kedua adalah sel-sel jaringan ikat. Yang pertama adalah matriks. Matriks di sini merupakan materi dasar yang terdapat dalam jaringan ikat yang berfungsi untuk melekatkan atau mengikat jaringan-jaringan lain dan tersusun atas serabut ekstraseluler dan bahan dasar. Serabut ekstraseluler terdiri atas serabut kolagen, serabut elastik, dan serabut retikular. Yang pertama adalah serabut kolagen yang bersifat tidak elastis dan sangat kuat, tersusun atas protein dan kolagen, serta letaknya di jaringan antara tulang dan otot atau tendon, yakni jaringan antara tulang dan kulit. Kemudian yang kedua adalah serabut elastis, bersifat elastis dengan kelunturan tinggi, tersusun atas elastin yang tersusun dari mukopolisakarida, protein dan glikoprotein, serta letaknya di pembuluh darah selaput tulang rawan di laring dan ligamen. Yang ketiga adalah serabut kolagen, bersifat kurang elastis karena tipis dan bercabang, tersusun atas kolagen dan serabut yang dilapisi glikoprotein, serta letaknya di hati, limpa, dan kelenjar limfa. Matriks juga tersusun atas beberapa bahan dasar yang bersifat lentur bila asam hyaluronatnya tinggi dan bersifat kaku bila mukopolisacaridanya tinggi, yang tersusun atas mukopolisakarida sulfat dan asam hyaluronat, serta terletak di sendi dan tulang punggung. Komponen dasar yang kedua penyusun matriks adalah sel-sel jaringan ikat, yakni sel fibroblast, sel makrofag, sel tiang, dan sel lemak, serta sel plasma atau sel darah putih. Yang pertama adalah sel fibroblast. Sel ini berbentuk serat yang berfungsi mensekresikan kelebihan protein. Yang kedua adalah sel makrofag. Sel ini berbentuk berubah-ubah dan berfungsi untuk fagositosis yang memakan sel-sel mati atau bakteri, dan pinositosis yakni memakan partikel-partikel yang berbentuk cairan. Kemudian yang ketiga adalah sel tiang, berfungsi sebagai penghasil substansi heparin, yaitu zat yang mencegah penggumpalan darah, dan histamin untuk meningkatkan permeabilitas kapiler darah. Kemudian yang keempat adalah sel lemak. Sel lemak ini berfungsi sebagai penyimpan lemak atau pembentuk jaringan lemak. Yang terakhir adalah sel plasma. Sel ini berbentuk tidak teratur dan berfungsi untuk melawan patogen. Sekian penjelasan dari saya mengenai jaringan ikat secara umum. Sekian dan terima kasih.